Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah menjuarai ajang Mad Letter Champions Chess Tour FTX Crypto Cup 2022, Grandmaster Magnus Carlsen kembali mengikuti turnamen lainnya, yaitu Title Chess.com yang berlangsung pada hari Selasa malam atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam turnamen yang menggunakan kontrol waktu 3+1 tersebut dengan sistem Swiss 11 babak itu, Grandmaster Magnus Carlsen harus puas menempati posisi ke-9 klasemen akhir dengan mengumpulkan 8 poin. Hasil dari 7 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil remis. Yang menjadi juara di dalam turnamen tersebut adalah Grandmaster Daniel Dubov, yang juara kedua adalah Grandmaster Jeffrey Xiong, dan yang menempati peringkat ketiga adalah Grandmaster Alexander Bortnyk. Grandmaster Alexander Bortnyk inilah yang berhasil mengalahkan Grandmaster Magnus Carlsen pada round ke-9 dengan 63 langkah. Partai inilah yang akan admin Tarigan Catur ulas ya di dalam kesempatan kali ini. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D6 oleh Grandmaster Alexander Bortnyk. Pion E4 masuk ke dalam pembukaan pertahanan Pirc dan dijawab kuda F6. Kuda C3, pion E5 mengajak pertukaran dengan putih yang untuk sementara diabaikan oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Grandmaster Magnus Carlsen lebih memilih langkah pengembangan buah dengan kuda F3 sekaligus melindungi pion putih yang ada di D4. Kuda D7 kali ini pembukaannya berubah lagi. Tadi kan pembukaan pertahanan Pirc, kali ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan Philidor dengan Lion Variation. Benteng G1 dan gajah G7 langsung saja oleh Grandmaster Magnus Carlsen dengan pion G4. Berarti tujuannya jelas ya, Grandmaster Magnus Carlsen mau langsung menyerang ke pertahanan Sapraja dari hitam. Pion H6 dan gajah E3. Pion C6 dan pion A4. Pion A5, lalu pion G5, mengajak pertukaran dengan pion hitam sekaligus mengancam kuda hitam. Pion pukul pion di G5 dan kuda pukul pion di G5. Pion pukul pion di D4 dan menteri pukul pion di D4. Kuda E5, pion ancam kuda, dan kuda berpindah ke petak G4 tanpa menyelamatkan kuda hitam yang ada di E5. Rokade panjang oleh putih dan gajah pukul kuda. Pion pukul G5, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan benteng pukul pion. Gajah E2, gajah E6, dan menteri ancam benteng. Benteng H3 berbalik ancam menteri dan menteri mundur ke F2. Menteri C7, pion G6. Mengabaikan pion tersebut, Grandmaster Alexander Bortnyk memilih langkah pion F6. Benteng H1 mengajak adu benteng yang diterima oleh Grandmaster Alexander Bortnyk. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan raja E7. Benteng H7 ancam pion dan benteng G8 melindungi pion. Kuda D1, kuda pukul pion, dan menteri ancam kuda. Gajah F7 melindungi kuda dan kuda E3. Raja D8, gajah H5 menyerang kuda hitam 2 kali dengan gajah dan menteri putih
sehingga kuda hitam kabur ke petak E5, dan disinilah kesalahan dari Grandmaster Magnus Carlsen. Grandmaster Magnus Carlsen justru melakukan langkah benteng pukul pion yang jelas merupakan langkah blunder yang membuat Grandmaster Alexander Botnik unggul secara posisi plus 4,9. Keunggulan ini cukup besar mengingat permainan sebentar lagi akan memasuki babak akhir. Benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan gajah pukul gajah. Di sini jelas Grandmaster Alexander Botnik jadi unggul 1 perwira. Tapi kalau secara pion, putih punya 4, sedangkan hitam punya 5. Oh iya, dari pion juga kalah. Berarti di sini Grandmaster Magnus Carlsen kalah secara materi dan kalah secara posisi. Menteri skak dan gajah menutup. Kuda F5 dan menteri D7. Kuda pukul pion, menteri E7, menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, dan kuda pukul pion. Kuda melindungi pion dan pion ancam kuda, sehingga kuda D6 mengajak adu kuda sekaligus ancam pion putih. Jelas di sini putih ingin pion hitam, maka dipukul ya. Kuda pukul pion dan kuda pukul pion. Raja D1, raja D6, dan raja E2. Raja C7, raja E3, dan kuda C5. Kuda C4, gajah G6, dan raja D2. Kuda skak di E4, raja D1, dan kuda D6. Kuda E3, pion F5, dan kuda G2. Gajah skak, raja D2, dan gajah ancam kuda. Kuda F4, gajah E4, dan pion C4. Kuda B7, pion B4, dan pion C5. Raja G3, raja D6, dan pion A5. Pion pukul pion skak, raja pukul pion, dan kuda C5. Raja B5, kuda E6 ajak adu kuda, dan kuda H3. Pion F4, raja atau maksudnya kuda F2, dan gajah skak. Raja pindah ke B4, kuda C5, dan kuda ancam pion. Pion maju terus ke F3, dan raja C3. Raja E5, raja D2, dan raja D4. Pion A6, kuda pukul pion, dan kuda F4. Kuda C5, kuda H3, dan kuda skak di E4. Raja E1, raja E3, dan pion C5. Gajah B5, raja D1, dan setelah kuda skak di petak F2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena di sini sekalian mengancam raja juga mengajak adu kuda. Sehingga hampir pasti jawabannya adalah kuda pukul kuda dan raja pukul kuda. Di sini kita lihat pion hitam hampir sudah tidak bisa lagi ya dicegah untuk promosi. Sedangkan pion putih di sini tidak bisa melangkah ke petak C6 karena ada gajah hitam. Oleh karena itu, Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.